Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri nyata yang pernah terjadi di daerah Bandung beberapa tahun yang lalu, yang berjudul Ibu yang dikubur itu bukan aku. Cerita misteri ini mengisahkan tentang hilangnya seorang anak bernama Asep secara gaib dan tak pernah ditemukan hingga saat ini. Cerita yang ramai di Twitter ini dibagikan oleh @cintakirana yang kami tulis ulang dengan mengubah beberapa susun kata dan kalimat tanpa mengubah alur atau jalan cerita. Selamat mendengarkan. Hari itu sekitar pukul 4 sore, Ibu Saudah, wanita berusia kurang lebih 35 tahun, sedang mempersiapkan makan malam di dapurnya. Saat ia sibuk memasak, anaknya Asep saat itu masih duduk di kelas 4 SD, meminta izin untuk bermain bersama teman-temannya. Bu Saudah memang hanya tinggal berdua dengan Asep, anak semata wayangnya. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat pulang sekolah, Asep memang bermain dengan anak-anak tetangga di sebuah lapangan kosong pinggiran desa. Desa tempat mereka tinggal memang bukan desa besar, hanya desa kecil dengan beberapa rumah panggung, rumah beton, semi, bilik anyaman khas pedesaan. Saat itu memang belum ada gadget, sehingga anak-anak terbiasa bermain di luar rumah. Menjelang maghrib, biasanya Asep sudah pulang, lalu mandi, pergi ke musola di desa untuk mengaji. Tapi hari itu azan maghrib sudah berkumandang, dan langit mulai gelap, tapi Asep belum juga pulang. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Bu Saudah mencoba menyusul Asep ke lapangan, jaraknya sekitar 5 menit dengan berjalan kaki dari rumahnya. Terkadang anak-anak bermain sampai lewat maghrib dan baru pulang setelah diomeli oleh seorang tuanya. Maklum, kalau sedang seru bermain bisa sampai lupa waktu. Sesampainya di lapangan, Bu Saudah tidak mendapati seorang pun di sana. Kemana perginya Asep, batinnya. Dengan rasa khawatir, ia bergegas pergi ke musola. Alunan sholawat terdengar saat Bu Saudah mendekati musola. Matanya menelusuri anak-anak yang sedang mengaji, tapi Asep tidak ada di sana. Pak Ustadz Sofyan yang menyadari kehadiran Bu Saudah mendekatinya dan bertanya, "Cari siapa, Bu?" tanya Pak Ustadz. "Asep datang ke musola tidak, Pak?" tanya Bu Saudah dengan suara gemetar. "Tidak, Bu. Dari tadi Asep tidak ke sini," jawab Pak Ustadz. Pak Ustadz menanyakan Asep pada murid-muridnya, namun hari ini tidak ada seorang pun yang bertemu Asep sepulang sekolah, Bu. Saudah mulai panik. Ia ditenangkan oleh Pak Ustadz yang kemudian mengantarnya ke rumah Pak RT. Setibanya di rumah Pak RT, mereka dipersilakan masuk dan menjelaskan apa yang terjadi. Pak RT sempat bercerita bahwa Asep memang datang ke rumahnya untuk meminta izin mengambil buah mangga di halaman rumahnya. Di halaman rumah Pak RT memang ada satu pohon mangga yang besar dan buahnya selalu ranum. Menurut Pak RT, Asep datang bersama 2 orang anak sebayanya sekitar pukul 5 sore. Tapi ia belum pernah melihat kedua anak yang datang bersama Asep itu. Pak RT mengira kedua anak tersebut datang dari desa sebelah atau mungkin saudara Asep. Namun ada yang aneh dari kedua anak tersebut. Kulitnya nampak lebih putih
dan pucat dengan lingkaran hitam tampak samar di sekitar mata. Setelah Pak RT mengizinkan anak-anak itu mengambil mangga di halamannya, ia masuk ke dalam rumah dan meninggalkan mereka yang sedang memanjat pohon. Sejak itu, Pak RT tidak melihat Asep lagi. Bu Saudah nampak pucat dan terkejut mendengarnya. Ia merasakan ada hawa dingin di tekuk yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia meminta bantuan Pak RT untuk mencari anaknya yang hilang. Pak RT segera memberitahu beberapa warga untuk mencari Asep. Bapak-bapak mulai ramai berkumpul di depan pos ronda yang berdekatan dengan rumah Pak RT. Mereka membawa senter dan kentongan dari pos ronda, kemudian berpencar memanggil nama Asep. Mereka menyisir desa dan semak-semak sekitar desa sambil memukul kentongan. Bu Saudah diperingatkan Pak RT menuju rumahnya ditemani Bu RT. Saat malam semakin larut, Bu Saudah kalut, tangannya terasa dingin. Sekali ia mengusap air matanya yang jatuh mengalir begitu saja. Ia tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar anaknya bisa kembali dengan selamat. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak RT dan warga akhirnya memutuskan untuk pulang. Setelah tidak berhasil menemukan Asep, pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Bu Saudah pun ke rumah dalam keadaan pasrah. Bu Saudah yang terus menangis sesegukan ditenangkan oleh Bu RT. Tentu saja Bu Saudah tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya hanya terbayang wajah Asep. Saat pagi menjelang, beberapa orang kembali membantu Pak RT untuk mencari Asep. Tapi warga yang datang tidak sebanyak tadi malam, karena yang lainnya harus berangkat kerja. Salah satu warga mengusulkan kepada Pak RT untuk mendatangi Mbah Anom, yang merupakan orang pintar dari desa sebelah, membantu proses pencarian. Pak RT pun pergi dengan salah satu warga ke rumah Mbah Anom. Di depan rumah, Mbah Anom sedang duduk di kursi bambu yang berada di teras sambil minum kopi hitam dengan cangkir loreng khas tempo dulu. Pak RT pun dipersilakan masuk dan mulai menceritakan tentang kejadian hilangnya Asep. Mbah Anom tampak memejamkan mata sambil sesekali mengerutkan kening. Ia berkata bahwa Asep berada di tempat yang gelap, sempit, dan lembab. Kemudian ia menanyakan, apa ada sumur kering yang sudah tidak terpakai di sekitar desa? Pak RT menjawab bahwa memang ada sumur yang sudah tidak terpakai dan terletak di sebelah utara desa, dekat dengan semak-semak. Setelah mendapat informasi itu, Pak RT langsung melesatkan motornya dan memberitahu pada warga untuk mencari sumur tersebut. Saat tiba di lokasi, mereka sangat terkejut ketika menemukan Asep sedang meringkuk di dasar sumur tersebut. Warga pun turun untuk mengangkat tubuh Asep. Tubuhnya sudah pucat dan dingin. Tidak ada aliran darah yang mengalir sama sekali. Ia sudah meninggal dunia. Bu Saudah yang mengetahui hal tersebut lantas menerobos kerumunan warga dan terpaku menatap anaknya yang telah tiada. Ia pun menangis dengan menjerit histeris sambil memeluk Asep. Siangnya, warga membantu Bu Saudah untuk mengurus jenazah Asep dan memakamkannya. Acara pemakaman berjalan dengan lancar, disusul dengan acara tahlilan pada malam harinya. Setelah warga pulang, di rumah hanya tinggal Bu Saudah dan beberapa kerabat yang datang menginap. Bu Saudah terlihat sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Berkali-kali ia jatuh pingsan dan menangis sambil menyebutkan nama anaknya.
Malam semakin larut, Bu Saudah mencoba mengikhlaskan kepergian anaknya, walaupun terasa amat berat. Ia pun berusaha untuk tidur setelah malam sebelumnya begadang dan kelelahan. Tak butuh waktu lama, Bu Saudah tertidur pulas. Dalam mimpinya, ia ditenangi oleh Asep dengan baju kaos dan celana persis seperti yang terakhir dikenangkan sebelum meninggalkan rumah. Asep berkata, "Ibu, aku takut." Suaranya terdengar bergetar seperti ketakutan. Di mimpinya, Bu Saudah tak bisa berkata-kata apa-apa. Ia hanya menyaksikan Asep tanpa bisa memeluknya yang sedang ketakutan. "Ibu, aku di sini. Yang dikubur itu bukan aku. Tolong," lanjutnya. Bu Saudah lalu tercekat. Ia terbangun dari tidurnya dengan peluh membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, tangisannya berderai lagi. Ia beristighfar berkali-kali mengingatkan kejadian yang baru dialami dalam mimpi. Diliriknya jam dinding kamar, jam sudah menunjukkan pukul waktu subuh. Ia pun menenangkan diri sejenak dan pergi mengambil air wudhu. Paginya Bu Saudah menceritakan mimpinya semalam. Kerabat yang mendengarkan cerita Bu Saudah menyuruhnya untuk bersabar. Bu Saudah pun berpikiran mungkin dirinya masih terpukul sehingga bermimpi didatangi oleh anaknya. Tapi di hari kedua dan ketiga, ia masih mengalami mimpi yang sama. Anaknya berkali-kali mendatanginya dalam mimpi dengan ekspresi ketakutan dan berkata, "Bu, yang dikubur itu bukan aku." Merasa mimpinya itu merupakan firasat, Bu Saudah menyampaikan kepada Pak RT dan memintanya untuk menggali kembali makam anaknya. Alih-alih membantu, Pak RT lebih memilih untuk meyakinkan Bu Saudah kalau mimpi yang berulang itu dikarenakan Bu Saudah belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya. Hari keempat, kelima, dan keenam, berkali-kali Bu Saudah memimpikan hal yang sama dan terus mendesak Pak RT untuk membantunya. Berkali-kali Pak RT menolaknya dan meyakinkan bahwa itu hanya mimpi belaka. Pada hari ketujuh, Bu Saudah merasa tidak sanggup lagi melihat anaknya yang ketakutan di dalam mimpi. Mimpi yang sama selama 7 hari berturut-turut hampir membuatnya menjadi gila. Tanpa lelah, ia pun kembali meminta bantuan Pak RT. Pak RT akhirnya luluh dan menuruti keinginan Bu Saudah untuk membantu menggali makam anaknya. Sejujurnya, selain karena iba dan tidak tega melihat Bu Saudah yang semakin hari semakin terpuruk dengan kesedihan. Dalam batin Pak RT, ia pun penasaran dengan apa yang akan terjadi bila makam itu digali. Siang itu Bu Saudah, 2 orang kerabatnya, Pak RT dan Bu RT, serta 2 orang penggali kubur datang ke makam Asep. Makamnya tampak masih baru dengan taburan bunga yang sudah mengering di atasnya. Setelah dipersilakan oleh Bu Saudah, 2 orang penggali kubur mulai menggali. Bu Saudah berusaha tegar menahan air matanya. Dalam hatinya ia tidak menyangka bahwa makam anaknya akan digali kembali. Beberapa menit menggali, kain kafan Asep mulai terlihat. Para penggali mulai memperlambat penggaliannya karena tidak ingin merusak kain kafan Asep. Selesai menggali, mereka merasa heran melihat bentuk kain kafan yang membungkus Asep. Kain kafan Asep tampak sangat lurus dan kaku. Para penggali tidak berkomentar apa-apa dan mulai mengeluarkan jenazah Asep dibantu Pak RT serta 2 orang kerabat Bu Saudah. Jenazah kemudian diletakkan di samping lubang kubur
yang terbuka. Bu Sauda menahan sesegukan tangisannya dengan kedua tangan yang menutupi mulut. Pak RT dan salah satu kerabat Bu Sauda mulai membersihkan bagian wajah Asep yang sudah tertutupi tanah. Mereka heran-heran dengan cepat membuka tali pengikat dan kain kafan yang membalut jenazah Asep. Betapa terkejutnya semua orang yang berada di sana melihat apa yang ada di dalam kain kafan. Itu bukan jenazah Asep, melainkan batang pohon pisang yang dipotong setinggi tubuh Asep. Bu Sauda langsung lemas dan pingsan seketika. Kejadian ini dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru desa, bahkan sampai desa-desa lain. Hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan Asep. Ada yang bilang Asep diculik makhluk halus, ada yang bilang juga Asep dijadikan tumbal pesugihan. Entahlah, yang pasti Asep sudah tidak pernah datang lagi ke dalam mimpi Bu Sauda. Itulah sahabat, cerita misteri Ibu, aku yang dikubur itu bukan aku.